Indonesia benar-benar memetik pelajaran berharga tak kalah tandang ke markas China. Pasalnya di laga tersebut, harus kami akui kalau nyaris semua pemain gak perform. Terlebih kami juga cukup menyoroti keputusan Shin Tae-yong yang terlalu frontal untuk melakukan rotasi. Yap, keputusan untuk memainkan Asnawi, Witan, dan Shane Patinama benar-benar gak jalan. Sesuatu yang pada akhirnya membuat publik tanah air cukup kecewa karena sejatinya inilah peluang besar bagi tim Garuda buat merangsak naik ke posisi 3 besar, mengingat Australia sendiri mampu mengimbangi Jepang 1-1. Di satu sisi, problem mencetak gol kembali menjadi hal yang mesti segera diselesaikan. Atas dasar itulah, Pak Erik kayaknya bakal mempercepat proses naturalisasi dua pemain, yakni Ole Roumanie dan Jero Redewald untuk menyusul Kevin Dix. Karena biar gimana pun, November nanti dua laga Indonesia sangatlah berat, karena harus menjamu Jepang dan Arab Saudi. Rasa kecewa tengah menyelimuti publik tanah air. Yap, setelah kemarin dikerjain pas lawan Bahrain, kini pasukan Garuda kembali harus menelan pil pahit tak kalah away ke China. Pasalnya, di laga ini, kesempatan besar untuk meraih 3 poin benar-benar disia-siakan. Yap, apapun itu, kami harus menyampaikan semuanya apa adanya. Dimana bagus, ya kami bilang bagus. Jelek, akan kami bilang jelek. Dan di laga versus China, meskipun menguasai ball position, tapi Indonesia gagal buat mengkonversinya menjadi gol. Lalu yang jelas kami soroti adalah keputusan Coach Shin yang maaf-maaf aja. Sangat-sangat gak bisa diterima. Yap, di laga ini, Coach Shin memutuskan untuk melakukan perubahan yang dirasa sangat frontal. Asnawi, Witan, Shane Patinama, dan Nathan Chu secara mengejutkan dimainkan sejak awal, di mana pemain seperti Tom Haye, Malik Rizaldi, dan Rizky Ridho nggak dimainkan. Dan sayangnya, apa yang terjadi di atas lapangan sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan terutama di babak pertama. Yap, di babak pertama, sebenarnya konsep permainan Indonesia di awal ini udah bagus. Tapi dalam momen-momen tertentu, pemain Indonesia terutama Asnawi dan Witan terlalu mudah untuk kehilangan momentum. Dan gol pertama pun walaupun murni kesalahan ada pada Shane Patinama, tapi semua berawal dari mudahnya Asnawi kehilangan bola ketika situasi build up. Kemudian yang kami kritisi, meskipun ball possession unggul, tapi progresi bolanya lambat. Dan keputusan Coach Shin buat mencadangkan Tom Haye dirasa sangat-sangat keliru. Yap, suka tak suka, 3 pemain yakni Witan, Asnawi, dan Shane tidak berhasil menunjukkan performa yang mengesankan. Atas dasar itulah Coach Shin seketika langsung melakukan perubahan besar-besaran di babak kedua dan kembali ke pakem awal walaupun sejatinya kami katakan itu telat karena posisi udah ketinggalan 2-0. Yap, di babak kedua, beneran asli, permainan Indonesia sebenarnya udah mending. Terutama ya ketika Tom Haye ini masuk, terbukti aliran bola lebih cepat dan terarah. Hanya saja nih, ketiadaan goal getter yang bisa jadi sosok pembeda emang sangat-sangat berpengaruh. Bayangin, berapa kali Indonesia dapat peluang tapi ya yang masuk cuma 1. Itu pun lewat sontekan Tom Haye yang sayangnya telat, karena pada akhirnya Indonesia tetap kalah dengan skor akhir 2-1. Yap, sebuah kekalahan yang sebenarnya nggak terjadi. Tapi apa mau dikata, semesta memiliki rencananya sendiri.
Nah, berkaca dari kekalahan ini, sekali lagi ini murni kesalahan taktik dari Koshin. Tapi nggak apa-apa, karena biar gimana pun Koshin juga manusia dan nggak selalu benar. Mudah-mudahan kedepannya beliau bisa belajar dari ini. Apalagi kalau semisal di bulan November nanti ketambahan pemain baru, harusnya bisa lebih baik. Tapi ya dimainkan, jangan dicoret tanpa alasan lagi. Karena lucu aja gitu loh, Eliano dicoret karena alasan taktik. Walaupun ada sumber lain yang mengatakan cedera. Tapi kalau soal taktikal, agak aneh mengorbankan pemain yang teruji di Eredivisie dengan pemain yang mentas di Liga 1. Sekali lagi ini bukan meremehkan atau apapun, tapi ya siapapun pasti paham kok, dari level kompetisi aja udah beda. Nah di sisi lain, pasti Pak Erik akan melakukan apapun agar tim ini bisa survive, yang mana salah satunya jelas dengan mendatangkan pemain terbaik. Dan kemarin kan udah ada Kevin Dix. Nah menurut info yang masuk, kalau ada 2 pemain lagi, yakni Jairo dan Ole Rumeni, yang kayaknya juga bakal digaspol mengingat November lawannya Jepang dan Arab. Yap, terlepas dari apapun, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat semua elemen timnas. Termasuk juga kepada Koshin, karena biar gimana pun skuadnya ini secara materi udah bagus. Tinggal ya gimana cara memanfaatkan kapasitas mereka. Lalu kalau boleh saran nih, ada baiknya coba formasi lain seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3 sehingga nggak melulu 3-4-3. Yap, dengan main 4 back, maka kemungkinan untuk menang jumlah di tengah akan lebih besar. Apalagi kalau misal Jairo udah masuk, ya udah, duet keduanya akan jadi yang terbaik dan ideal. Lalu Kevin Dix bisa main di posisi back kanan, Jay dan Mace di posisi center back, lalu Kelvin di posisi back kiri. Dan bagi yang mengamati, Mace ini kelihatan belum terbiasa main dengan pakem 3 back, apalagi back kanannya Asnawi yang maaf-maaf telat nutup mulu. Jadi sekali lagi tim ini masih berkembang dan proses masih panjang. Memang berat dan pasti jauh lebih berat, apalagi November ketemu Jepang sama Arab. Tapi percayalah, ini bagian dari proses dan semua masing-masing pemain juga belajar. Dan Koshin pun pastinya mengakui kok kalau ia bikin kesalahan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, buat para netizen, hayo lo, jangan menghujat pemain atau pelatih. Kritik sesuai porsinya. Jangan bawa-bawa pribadi atau hal lain di luar sepak bola. Ingat level kita belum seperti Jepang. Jadi udah nikmatin aja setiap momennya. Kecewa, sedih, gregetan itu pasti. Namun bukan berarti cinta dan dukungan kami akan lenyap hanya karena kekalahan ini. Justru inilah momen dimana pemain butuh support. Ya gimana? Kemarin dikerjain di Bahrain. Sekarang kalah di China lewat 2 gol yang seharusnya bisa diatasi. So sekali lagi, tetap semangat Garuda. Mimpi itu masih terbuka, jadi percayalah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.